Ista'iddu. Sudah siap? Disiapkan catatannya, hatinya juga. Kembali kita meluruskan niat, semata-mata mencari ilmu untuk mengamalkannya. Nah, salah satu ciri niat yang ikhlas itu adalah berniat untuk mengamalkan ilmu. Jadi bukan cuma mencatatnya atau cuma hadir, tapi ada niatan di dalam hati akan mengamalkannya. Itu salah satu ciri kita ikhlas menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Parem. Parem, habis katanya. Enaknya jadi guru asisten. Masya Allah. Enak nih. Nanti di surga, Bu, kita punya 70 asisten. Tuh kan ya, enak. Jadi sabar sebentar lagi ya, Bu. Nanti di surga kita satu orang itu, kalau laki-laki 70 bidadari ya. Kalau bidadarinya nanti buat apa? Buat melayani kita, Bu. Jadi pelayannya kita itu, kita ratunya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah karena tunduh atau jam rawannya ini terdengar hanya 13.000 orang yang menyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, sudah 350.000 orang sekarang terdengar ya. Bersama malaikat di sini. Pas sedap-sedap teh ada malaikat nanti di sini. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan kesempatan, tidak diberikan kepada orang lain. Itu yang harus patut kita syukuri, kesempatan sehat, kesempatan waktu luang untuk menuntut ilmu, dan kesempatan kesadaran mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Tak lupa salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Kita akan mempelajari adab makan dan minum. Tulis adab makan dan minum. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak bosan ya ketemu saya terus. Harusnya Ustazah Yani, namun qadarullah diamanahi di kelas TKK anak untuk membimbing hafalan yang juz 27. Di Islam, perihal makan dan minum saja ada aturannya, ada etikanya, ada tata tertibnya, ada caranya. Apalagi hal-hal yang lain teh, hal yang jauh lebih besar, hal yang sepele, sejenis makan dan minum saja di Islam diatur. Kenapa coba teh? Jadi di Islam itu adalah agama yang sempurna. Dimulai dari hal-hal yang sepele dan kecil. Setan tidak langsung menggoda di hal yang besar teh. Tidak langsung menyuruh kita ayo korupsi. Nah, setan gak langsung nyuruh kita ninggalin sholat. Setan gak nyuruh kita ayo selingkuh. Setan itu memulai dari langkah-langkah kecil. Setan saja sesabar itu ya. Ibu suka memikirkan enaknya lamun kayak gitu. Tanpa langkah-langkah kecil kita tidak akan bisa mendapatkan hal yang besar. Yang kecil menurut kita ini justru jalan masuknya syaitan. Ada adab makan yang dimana kalau kita melanggarnya, syaitan ikut makan bersama kita. Setan ikut masuk ke dalam tubuh kita. Bahkan nauzubillahimindzalik, kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Diileri setan, Bu. Diileri kan, Bu. Diacayan. Kalau kita tidak memperhatikan perkara adab makan dan minum. Makanya banyak
Makanya betul tuh Bu, setan itu masuk ke dalam darah-darah manusia. Lewat di mana nantinya? Lewat makan minum juga ada. Bestian sama setan ya gitu. Auzubillahiminadzalik. Maka seorang muslim memandang makanan dan minuman itu bukan sesuatu hal yang sepele. Makan dan minum untuk seorang muslim itu adalah sarana, bukan tujuan. Nauzubillahiminadzalik, sekarang mah itu teh ya, program dari dunia yang pasti diprakarsai oleh iblis, ada 3F namanya. Food, fashion, jadi Bu? Food, fashion, nanti Bu, satu lagi bantuan mikir Bu. Lewat makanan, lewat pakaian, fun, lewat hiburan. Jadi ini tuh programnya syaitan. Setan teh memasuki kita itu, merusak kita itu dari 3 hal. Dari food, dari fashion, dari fun. Acara-acara hiburan, hal-hal yang menghibur, senang-senang gitu. Ayo dibikin acara komedi sebanyak mungkin, fun, dibuat lupa terhadap dunia, dibuat senang-senang. Itu salah satu programnya syaitan. Yang kita akan bahas adalah food. Food, makanan. Sekarang baru-baru ini, sekarang ini, makanan itu bukan hanya lagi sekedar melepaskan rasa lapar, bahkan sebagai lifestyle. Gak makan kalau gak cantik, gak makan kalau gak difoto si Gabi yang Gabi Bita, gak makan kalau enggak di tempat yang enakeun. Itu salah satu program syaitan. Nikmatnya Bu nya, nikmat sekali Bu. Tapi nikmatnya itu nanti tidak sebanding dengan keburukannya gitu, madorotnya yang didapat dari makanan tadi. Jadi di Islam itu bukan hanya sekedar makan dan minum, serta bukan hanya karena nafsu belaka. Banyak sekali sekarang tontonan-tontonan yang cuman icip, kita nggak tahu sesana dikemanakan ya Bu ya, yang akhirnya jadi lifestyle kita. Ibu sering ke undangan terus tong disesakeun isin, itu program syaitan. 1 butir nasi kalau dikumpulin dari sebanyak Indonesia jadi berapa Bu? Bisa membiayai lagi orang-orang yang kelaparan. Nah itu dia Bu, adab makan dan minum ini teh wah luar biasa. Mulai sekarang kita berniat mengamalkan, jangan makan kalau nggak niat ngehabiskan. Bukan karena gengsi, bukan karena malu, tapi bukan tujuannya tadi ya, bukan tujuan makan ini, tapi sebagai sarana atau wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kan kalau lamun lapar nanti leles. Jadi sekedar untuk menegakkan punggung Bu. Di orang Islam makan itu hanya sekedar untuk menegakkan punggung, bukan gaya, bukan fashion, bukan lifestyle, apalagi ria. Apalagi ria itu kan nggak harus melakukannya. Takut dipandang buruk sama orang lain juga ria. Kayak tadi ya keundangan tong dihabiskan isin siga nu kalaparan, itu ria Bu, itu syaitan Bu, bisikan syaitan. Habiskan kalau makan tuh. Sampaikan ke ada garnish nanya, garnishnya bisa dimakan Bu, garnishnya Bu. Mubazir itu sifatnya syaitan. Jadi secara tidak langsung kita mewarisi sifatnya syaitan. Siga setan eta karena apa? Mubazir. Makan karena hanya lapar mata, lucu, peser. Gak dipikir panjang nanti dimakan atau tidak. Bukan soal ngehemat atau tidak ya.
Bukan soal irit atau tidak, tapi soal tadi itu, mubazir atau tidaknya. Kemudian ada pepatah bukan dalil atau apa ya, yang populer di kalangan kita. Apa tuh pepatahnya teh? Makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu dalil palsu, Bu. Dalil palsu itu bukan hadis palsu lagi, dalil palsu. Di sini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, nahnu, kami adalah, nahnu qaumun, kami adalah kaum, la na'kulu, yang tidak makan, hatta naju', sampai kami merasa lapar. Percaya dalil tadi atau dalil Rasulullah? Nah, ingat ya, kalau tidak percaya kepada Rasulullah, rusak tauhid kita, rusak akidah kita. Jadi lapar tuh harus sebelum makan tuh harus sebelum lapar atau sesudah lapar? Kalau sesuai tuntunan Nabi, makanlah ketika sudah merasa lapar. Kalau dalil tadi kan syaitan ada dalil ya. Terus kita tuh percaya deh. Lanjut. Wa idza, dan apabila kami makan, akalna fala nashba', maka tidak sampai kekenyangan, tapi juga tidak sampai membuang-buang makanan. Bukan berarti ada taswarat dari sesak taswarat, tapi nggak dihabiskan. Tapi kita bisa menakarnya. Sebelum kita ngambil, kita sudah bisa menakarnya. Sigana cekapna sekian. Kalau misalnya kita nggak bisa menakarnya, kita lapar atau nafsu, Bu, atau hawa nafsu itu, hawa nafsu ya. Ya itulah program syaitan, membuat kita membuang-buang makanan. Nauzubillah, semoga Allah ampuni saya juga. Dan setiap makanan yang dibuang itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena kata Allah, dari mana hartanya, kemana hartanya, kemana yang kamu makan, kemana yang kamu pakai, kesini, kenapa dibuang, kenapa ini, kenapa itu. Alhamdulillah, setiap makanan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi saya kan pilih sanguna nangis, nah itu bisa jadi, tapi nggak nangis juga sih, Bu. Kitanya yang menangis nanti karena diadili oleh Allah. Makan dan habiskan. Lanjut, Bu. Kemabuk sudah rasa tertampar-tampar, saya juga tertampar. Tidak ada di Islam itu wisata kuliner. Baru di kita ya. Baru di kita wisata kuliner teh dijadikan wisata. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya tadi makannya itu bukan nggak boleh makannya, Ibu ya. Tapi dijadikan tujuannya. Tujuan hidup supaya kenyang selamanya juga salah. Jadi bukan tujuan, tapi makan itu adalah hal yang mubah. Makan tuh hukumnya mubah. Makan dan minum hukumnya mubah. Jadi bukan wajib, bukan apanya, halal haram. Lamun dilakukan dia dapat pahala, kalau nggak dilakukan dia dapat dosa. Bukan itu hukumnya. Mubah. Mubah tuh hal yang boleh-boleh saja, tidak ada hadnya, tidak ada hukuman, maksudnya tidak ada hukuman dan tidak ada pahala apapun. Hukumnya boleh. Namun orang Islam itu makannya yang halal pun thayyib. Mubah bisa berubah jadi makruh, bisa berubah menjadi halal, bisa berubah menjadi wajib. Yang tadinya hukumnya bolehnya minum boleh, tapi mau minuman-minuman keras, mati, Bu. Minum air keras umpamanya, Bu, minum miras haram. Makan boleh, tapi kalau makanannya yang sumbernya haram jadi haram, kayak gitu. Kemudian ini adab-adabnya. Pertama, Allahu Akbar.
hendaknya mencari makanan dan minuman yang thayyib, baik. Baik di thayyib di sini Bu ada thayyib baik sae-nya, namun thayyib teh sae. Bahasa Arabna sae namanya Bu. Baik. Thayyib ini ahsan. Sae nanti Bu. Baik. Nanti Bu. Kamil tuh baik juga. Nanti Bu. Tapi kenapa yang dipanggil, yang diistilahkannya thayyib? Thayyib. Sae. Thayyib. Baik secara didapatkannya pun secara fisiknya, bentuknya. Didapatkannya teh dengan cara yang baik, tidak nyuri, tidak maling, tidak nyumputkeun, katanya nyumputkeun naon Bu? Nyumputkeun di uleman. Maksudnya jadi canoli gitu. Tapi kalau sudah dihalalkan sama penggunanya, silakan, enggak. Nah, gitu. Baik di bentuknya atau tidak. Baik di sini adalah baik untuk kesehatan kita. Karena sumber penyakit itu ada dua, kata Ustadz Zaidul Akbar. Sumber penyakit itu ada dua. Satu, makanan. Dua, pikiran. Segitu. Yang berasal dari makanan. Yang kedua, bersumber dari pikiran. Bahasa psikologisnya psikomatis. Penyakit psikis, penyakit jiwa, penyakit pikiran yang berefek, berdampak kepada fisik. Gitu. Dalilnya mana? Al-Baqarah ayat 172. Apa saja makanan yang thayyib Bu? Pun bahasa sekarang, real food. Makanan yang beneran, nyata. Susah ya, kita juga suka makanan yang bohongan ya. Jadi tidak asal lewat, tapi banyak nutrisinya. Kemarin ini sedikit ya. Kemarin saya dapat ilmu dari ilmu parenting nih, dapat ilmu parenting. Ibunya ini hanya menerapkan 3 parenting di rumahnya. Pertama, kalau sudah sholat subuh wajib di rumah berjamaah subuh aja di keluarganya teh. Terus udah sholat subuh teh mereka baca Quran bareng-bareng sekeluarga. Sederhana tapi tidak semua orang bisa nyampunya. Satu. Kemudian di 3 parenting teh diajarin bahasa Jawa. Mau di kita mah Sunda lah, tapi Sundana Sunda nu lemes. Ya Allah, dia masa kesini kita mau ngomong Indonesia nya kesini dah kita gitu bisa bahasa Sunda anu lemesnya tuh satu bisa tetiasa. Nah, taacan tiasa diajarin bahasa Jawa dah, karena beliau orang Jawa, tapi Jawanya Jawa yang lemes geningannya Bu. Yang ketiga, parentingnya tuh selalu diberikan oleh orang tuanya itu makanan bergizi. Makanan yang sekalipun kita teh orang susah, tapi tetap ikan, daging, telur itu harus ada. Hasilnya luar biasa itu. Baru menerapkan 3, baik kuat secara hati, lisannya terjaga baik, ketiga tubuhnya kuat, tubuhnya sehat. Gitu Ibu. Wah, ini patut dicontoh ya Bu. Jadi tong irit-irit, tong pedit bahkan ke diri sendiri, beli makanan yang terbaik, beli makanan yang bergizi, bukan cuman kenyang, bukan asal modal kenyang. Semiskin apa kita dulu Bu? Indomie di sanguan. Ya, terus ada berbagai rasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi sekarang sudah tidak baik itu Ibu. Ternyata baheula lamun saya makan mie disuruh Bu, sanguan cenah. Pantesan saya teh bantuk Mama. Tahu gitu kan gitu tuh tinggi-tingginya Bu. Bararantot itu. Karena Indomie baiknya bisa Indomie, jadi Indomie asal maaf. Mie instannya cuman
junk food, nggak ada nutrisinya sama sekali Bu. Numpang lewat, numpang lewat doang, jadi kotoran, full karbo. Sanguna juga cuman jadi tenaga, tidak ada yang jadi vitamin, tidak ada yang jadi protein, tidak ada yang membangun otot, tidak ada yang nutrisi ke otak. Mantas hese, ngapa Quran kenapa saya hesenya? Nyana tuang na ibu teh. Ya, dan sebagainya, tidak ada nutrisinya. Ini gaya parentingnya cuman 3, anaknya cerdas, tutur katanya baik, hatinya baik. Insyaallah. Lanjut. Nomor 2. Kita sebagai orang mukmin meniatkan makan dan minum itu untuk menguatkan diri dalam ibadah. Niat bahkan untuk makan aja kita niatnya ibadah. Ingat, segala sesuatu hal yang kecil apabila diniatkan kepada Allah itu akan berdampak besar. Sesuatu hal yang besar apabila tidak diniatkan kepada Allah atau rusak niatnya, itu menjadi hal yang kecil. Ngebangun masjid Bu, 1M besar Bu, tapi tidak ikhlas kepada Allah, tidak niat kepada Allah, jadi hal yang kecil. Tapi cuman makan, tapi kita niatnya untuk menguatkan tubuh bisa beribadah kepada Allah, itu jadi sesuatu hal yang besar. Jadi mulai sekarang tiap makan tuang heula, ame tiasa ngapalkeun tuang heula, ame tiasa nanti zuhur kuat, tuang heula biar bisa mengasuh anak-anak, makan dulu biar nanti tiasa ngaos dan sebagainya, agar dia mendapatkan pahala dari makan dan minumnya. Jadi sesuatu yang hukumnya boleh bisa menjadi kebaikan yang berpahala jika niatnya baik. Tuh kan, hukum makanan dan minuman itu adalah mubah, tapi kalau diniatkan untuk tadi beribadah, untuk biar bisa sholat, biar bisa nanti hal-hal yang lain yang menunjang aktivitas keseharian kita jadi hal yang baik. Mandai. Mananya tadi teh? Lanjut Bu. Terakhir, sampai 3 dulu ya. Jadi adab sebelum makan, bade pakai sendok, bade pakai garpu, bade pakai naon. 1, cuci tangan. Hendaknya mencuci tangan sebelum makan. Cuci tangannya bukan di hand sanitizer. Jadi iklan deui, astagfirullahaladzim. Cuci tangan karena harus airnya mengalir. Luar biasa tuh Ibu. Jadi Rasulullah pun kalau mau makan tuh Rasulullah cuci tangan. Nomor 4. Kita teh belum ke doa, belum ke apa-apa, belum. Ini baru tata tertib. Nomor 4, menempatkan makanannya ada alasnya, pada alas di lantai, tidak di atas meja makan. Jadi di alasan. Oh ya Allah, la haula wala quwata. Mun kita mah ditaplakan. Hilang sekali tradisi taplaknya di rumah saya. Ditaplakan meja pakai alas makan, itu ternyata adabnya. Sebab yang demikian itu lebih menunjukkan sifat tawadhu, sifat rendah hati daripada pemberi rezeki, menghargai makanan, berterima kasih kepada Allah, berendah hati kepada sang pemberi rezeki. Ini ada dalilnya. Anas bin Malik telah menuturkan, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala hiwanin wala fi sukrojah. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja makan atau pada sukrojah. Sukrojah tenawan. Sukrojah itu bejana kecil yang diletakkan padanya beberapa lauk pauk seperti cuka dan sejenisnya. Kala. Bejana kecil yang diletakkan padanya beberapa lauk pauk seperti cuka dan sejenisnya. Paham tuh Ibu? Tuh sami. Kata. Tidak menempatkan makanan pada yang tadi. Biar dikatakan Ibu. Tidak langsung di meja makan kayak gini, harus ada tilamna. Kemudian tidak langsung pada makanannya, ditanggei. Tanggei. Nah, tidak ditanggei, Bu. Nah, di bawah tapi alasna. Gitu, Ibu. Anu tuang nanggeu. Baru nonton TV, hilang sekali ya. Mata tinu keberkahan dia makan tidak adanya. Anak-anak saya pada ayam makanan gitu. Di nonton TV we. Maka Bu, keberkahan dari sahur itu luar biasa Bu. Yang hilang dari keluarga saya, itu nyindiran ibunya, adalah makan bersama Bu. Satu-satunya kita bisa makan bareng itu pas sahur. Karena di sana jadwal makan tepuguhnya punya. Terus udah makan teh ayah meja makan. Jadi taruh nonton TV hari nerarang deui. Sunnahnya seperti itu Bu. Nguriling, ada alas makannya. Kalau dulu mah teteh ibu, karena memang rumah Rasulullah itu tanah langsungnya, pasti di alasan lagi, nggak langsung disimpan di tanahnya. Lamun di kita mah karpet lah, nggak langsung simpan di tembok, nah disimpan di karpetan gitu, dikurilingkan, tidak ditararanggai. Makannya, dicontohannya, makan Rasulullah. Nah, contoh. Punten. Ini Bu. Ah gini, jadi makan ininya ditekan lambungnya. Ciwareg teuing. Jadi kan dulu mah kudu emok gitu nya. Gini ternyata sunnahnya gini Bu. Tong dikieu bareng-bareng. Nah gitu. Jadi agak kieu teu naon gitu. Jadi tidak sila Bu. Tidak sila. Itu sunnahnya. Sudah ya cukup 3 dulu 4 Bu. Jadi tidak langsung ke tampannya, tidak langsung di piringnya, dikieu. Tapi di bawah makan. Itu baru tata tertib, baru makan. Belum ke doa nah. Can dimakan ya teh, baru dihidangkan. Pasti doa mah doa. Nah, terus can ngadoa teu acan, teh can dipiwarang tuang ini. Baru tata tertibnya. Baru 4 adab sebelum makan. Jadi ada 3 adab. Adab sebelum makan, adab ketika makan, dan adab setelah makan. Nanti di pekan depan RP Kiki Anak itu ada kegiatan mabit. Nanti kita setiap mabit itu pasti kita ajarkan adab makan. Dan namanya juga anak-anak ya Bu, kita juga sering lupa. Makanya kalau kita sudah mengilmui bareng-bareng, tinggal diselaraskan. Jadi kita sudah diajarin, dikenalkan, teteh ibu tinggal mengingatkan. Nah, adab makannya kayak gimana? Biar ingat, biar turun keberkahan di meja makan kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup?